Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita jumpa di dalam acara Monika Berita dan Informasi bersama saya Bung Jos Bimasina dan Mbak Lawi Durgini dalam acara Monika Berita dan Informasi. Di 92,9 Anda bisa dengarkan di wilayah Tamiang Layan di sekitarnya, dan di 98,8 FM Anda bisa mendengarkan di Ampah dan sekitarnya. Baiklah Mbak Lawi, kita akan mulai berita yang pertama bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Hanya sekolah di zona hijau yang boleh belajar tatap muka maksud saya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru tetap berjalan sesuai kalender pendidikan pada pertengahan Juli nanti. Namun, kegiatan belajar mengajar tatap muka hanya diizinkan bagi sekolah di daerah zona hijau atau bebas dari dampak COVID-19. Hanya sekolah-sekolah di zona hijau saja yang boleh melakukan belajar tatap muka seperti biasa, tapi daerah zona kuning, oranye, dan merah sesuai kesepakatan bersama dengan gugus tugas pusat dilarang melakukan saat ini untuk pembelajaran tatap muka, kata Nadiem dalam telekonferensi pers pada hari Senin kemarin. saat ini, menurut catatannya, hanya sekitar 90 kabupaten atau kota yang masuk daerah zona hijau, sisanya masuk daerah zona kuning atau orange dan merah. Artinya hanya 6% dari total peserta didik saja yang boleh belajar tatap muka di sekolah, dan sisanya 94% peserta didik tidak diperkenankan untuk belajar tatap muka karena masih ada risiko penyebaran COVID-19. Kita lanjutkan masih di Monika Berita dan Informasi. Kita lanjutkan dari Barito Timur. Dan Anda masih bersama kami di gelombang sayan Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM bersama radio kesayangan Anda. Dan tentunya untuk rekan-rekan yang berada di kawasan Tamiang Layang, selamat pagi untuk Anda. Juga yang ada di kawasan Ampah, saya ucapkan selamat beraktivitas untuk hari ini. Akan kita lanjutkan berita berikutnya. Tamiang Layang DPR Barito Timur menggelar rapat paripurna istimewa 1 masa sidang 2 2020 tentang penyampaian keputusan DPRD Barito Timur tentang catatan dan rekomendasi terhadap LKAPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2019. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistyo didampingi Wakil Ketua 1 Arianto S. Mulya dan Wakil Ketua 2 DP. Tersebut digelar di Aula Rapat DPRD Barito Timur pada hari Selasa kemarin. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa catatan dan poin-poin yang telah diperbaikan dan evaluasi untuk kedepannya berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada jumlah urusan atau kegiatan. Salah satunya adalah SIPA dan penyerapan anggaran yang dinilai penting dalam agenda pembangunan. Menurut Sulistyo, SIPA adalah bukti serapan anggaran kurang maksimal dan serapan yang lambat juga bisa menghambat pembangunan yang ditargetkan tidak tepat waktu. Kita lihat serapan anggaran saat ini kurang maksimal, namun kita tidak tahu apa kendalanya. Kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, apakah dampak COVID-19, dampak rasionalisasi maupun alokasi anggaran, ataupun sebab lainnya, kita tidak tahu.
Oke, baik, masih bersama kami di 92,9 FM dan 98,8 FM bersama saya Puncas Lumesina dan Mbak Lawi Durgini. kita lanjutkan masih di Menika Berita dan Informasi bersama saya Bung Jos dan Mbak Lawi dalam acara Menika Berita dan Informasi. Jangan lengah untuk mengawasi penggunaan anggaran COVID-19 di Kalimantan Tengah. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan begitunya masif melanda negara hingga di pelosok daerah telah membuat anggaran pemerintah pusat maupun daerah terombang-ambing keberadaannya. Pemerintah dituntut berpikir ekstra terhadap perencanaan penggunaan anggaran. Pemerintah yang sudah menetapkan anggaran sebelum datangnya bencana COVID-19 terpaksa harus memangkas rencana anggaran terutama yang berkaitan dengan aspek ekspenditur atau pengeluarannya. Perubahan atau pemaksaan anggaran pun dilakukan di berbagai sektor pemerintah terkait. Keputusan pemangkasan anggaran ini juga merupakan bagian dari pilihan yang rasional. Sebagaimana yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 mengenai perubahan postur dan rincian anggaran dan pembelanjaan negara tahun anggaran 2020 Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kebiasaan dan langkah-langkah diperlakukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Oke, baik, masih ada beberapa berita lagi dan tentunya masih bersama saya Bung Jos Lumesina dan Mbak Lawi Durgini. Oke, kita lanjutkan. DPRD Barito Timur menyerahkan catatan dan rekomendasi LKPJ tahun 2019 kepada kepala daerah kepada wakil bupati. Kita lanjutkan. Sempat ditunda akhirnya rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda penyampaian keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2019 dilanjutkan pada Selasa sore. Rapat paripurna istimewa 1 masa sidang 3 tahun sidang 2020 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulisto didampingi Wakil Ketua Haryanto S. Muller dan Wakil Ketua 2 DP. Turut dihadiri Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh. Organisasi perangkat daerah atau OPD dan undangan lainnya. Dari catatan dan rekomendasi oleh Pansus LKPJ yang disampaikan juru bicara Hadi Santoso di ruang rapat, selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian dan penyerahan catatan dan rekomendasi DPRD Barito Timur dan Wakil Bupati. Usai memimpin rapat paripurna istimewa, Ketua DPRD Bartim Nur Sulistyo mengatakan dari beberapa puluhan poin catatan dan rekomendasi DPRD atau beberapa hal yang cukup penting sebagai bahan evaluasi untuk memperbaikan kedepannya, ucapnya.
Oke, baik, Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda dan maksud saya di 92,9 FM dan 98,8 FM. Masih bersama saya Bung Jos Bimasina dan Mbak Lawi. Oke, dan kita lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan untuk berita berikutnya, yaitu masih bersama kami di gelombang sayangan Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM. Gugatan PDI dijawab CPN selaku kuasa hukum pemerintah Kabupaten Barito Timur. Sidang perdata nomor 11 garis miring PDT titik G garis miring 2020 PN Tamea Layang antara penggugat Layanto dan kawan-kawan yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggugat Bupati sebagai Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah digelar. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN Tamiang Layang berlangsung cukup menarik. Selain para penggugat, turut pula menyaksikan sidang masyarakat umum. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Demi Indrayana SH atau MH, Hakim Anggota Helka Rerung SH dan Roland P. Samsuir SH dengan agenda penyampaian ekspresi atau penolakan keberatan yang disampaikan jaksa, pengacara negara atau JPN selaku kuasa hukum dari tergugat, dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Hadir pula kuasa umum penggugat di ruang sidang Chandra PN Tamiang Layang Selasa 16 Juni 2020. Dan ini adalah menutup jumpa kita di pagi ini dalam Monika Berita dan Informasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Bung Jos Bimasina dan Mbak Lawi Durgini. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan kemana-mana, stay tune terus